Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal kedua lagi yang hebat dari jemaat Antioquia itu, kalau tadi kita sudah baca, adalah komposisinya. Banyak orang ya mungkin belum dapat penjelasan. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Bayangkan ya, ada nabi dan ada pengajar, ada guru, ada nabi di situ. Wow, ini jemaat yang hebat ini ya. Banyak intelektualnya zaman itu. Ini hebat sekali ya. Dan katanya yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Simeon yang disebut Niger. Itu negro ya. Niger. Nah rupanya ada orang Papua di situ, ha? Nah, jadi ada orang hitam katanya. Nah, di situ ada orang hitam, ada Niger di situ ya. Jadi rupanya lengkap ini, warna-warni di Antioquia itu warna-warni. Ini mirip dengan Grafe ini ya, benar nggak? Ya, mirip dengan Grafe. Kita warna-warni di sini ya, no? Ada itu Simeon yang disebut Niger katanya. Lukius orang Kirene. Kirene itu di Afrika. Nah, ingat itu ada Simon orang Kirene yang pikul salib Yesus itu, yang dipaksa itu. Nah, itu dia dari Afrika, ada di situ rupanya. Dan Menahem, ini yang mengejutkan. Menahem ya, yang diasuh bersama raja wilayah Herodes. Wala. Ada terjemahan lain berkata dia saudara angkat Herodes. Ini raja loh ya. Ya. Jadi ini ada orang bawahan, ada orang atas rupanya ya. Ini yang diasuh bersama raja wilayah Herodes. Ya kalau dia yang datang kunjungin Herodes, ya toh panggilnya mungkin Des katanya gitu kan dari kecil loh, ya toh. Wow ya, ini main-main ya. Karena mereka besar sama-sama ini ya. Mereka besar sama-sama, dia diasuh bersama Herodes katanya ya toh. Dan Saulus nggak ditambahin apa-apa, ya sudah nggak perlu. Saulus ini apa, ya toh? Ini adalah apa tak? FPY, pemimpin FPY, Front Pembela Yahudi dia. Ya toh. Ini main-main ya toh. Anda tahu ya toh, pada waktu Stefanus dirajam, di situ kata keterangannya itu ya di pasal 7 ya, waktu Stefanus dirajam, itu semua orang yang mau ikut ambil bagian lempar batu, buka bajunya dan taruh di bawah kakinya Saulus itu. Kan dia komandannya. Dia komandannya yang bertanggung jawab. Ya, saya bilang dia pemuda ketua FPY. Ya. Jadi ini Front Pembela Yahudi saat itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lengkap di situ ya dong. Ada penjahat besar yang bertobat. Ya dong. Ada yang diasuh sama-sama Herodes. Ya dong. Ada orang negro di situ, yang hitam, gitu, yang putih mungkin ada juga, gitu ya. Jadi campur aduk di situ. Ini jemaat yang sangat bervariasi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Grafe memang pertama kali didirikan semuanya Chinese, pertama kali. Tapi kita selalu welcome, ya suku manapun juga. Mari, kenapa? Karena kan nanti kita masuk surga nggak pakai suku-sukuan, ya. Nggak pakai suku-sukuan. Nanti di sorga kita sudah saudara. Nah sebelum kita tiba di sorga kita bersaudara. Bagaimana kita ini melakukan uji cobanya dulu di dunia. Betul nggak? Kita uji cobanya dulu di dunia. Maka di jemaat ini kita sungguh-sungguh bersaudara. Amin. Ini penting ini ya. Saya khotbah di chapel mahasiswa. Ya saya bilang ya. Kalau kamu orang Batak nggak bisa sayang orang Papua. Nah, orang Papua nggak bisa sayang orang Batak, ya toh. Orang Jawa nggak bisa sayang orang Batak dan nggak bisa. Orang Tionghoa tidak bisa sayang orang Papua. Kamu nggak cocok jadi hamba Tuhan. Lebih baik kamu keluar sekarang. Ya. Lebih baik kamu keluar sekarang, ya. Karena kamu tidak bisa. Ya. Belum kita dikirim jadi misioneri ke satu daerah. Ya, Anda bisa bayangkan. Dan kita harus mengasihi mereka sebagaimana mereka adanya. Itulah. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebuah gereja yang ideal di hadapan Tuhan adalah gereja yang tidak membeda-bedakan suku. Adalah gereja yang tidak membeda-bedakan harkat dan martabat manusia. Adalah gereja yang sungguh-sungguh melihat
kita sesama manusia dan saudara seiman. Dan yang nanti kita semuanya akan berkumpul di sorga tanpa suku sama sekali lagi. Nah itulah keadaannya sebenarnya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah situasi di jemaat Antioquia. Sangat indah sekali sebenarnya di situ ya.